Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral. Nah, setiap atom mempunyai energi ionisasi yang berbeda-beda, tergantung di mana posisinya dalam sistem periode unsur. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita misalkan energi ionisasi ini berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta. Nah, kalau misalkan si cewek ingin putus ya supaya dia bisa bebas, maka terlebih dahulu dia harus mengatakan putus kepada si laki-laki. Nah, ketika proses mau putus ini dia tentu butuh energi ya, atau bisa dikatakan ketika proses putus ini itulah yang dikatakan dengan energi ionisasi. Jadi dia itu butuh energi bagaimana caranya supaya dia bisa bebas dari si laki-laki yang tadi. Caranya tentu dengan putus. Nah, tadi kan Bapak katakan sebelumnya bahwa energi ionisasi setiap unsur itu berbeda-beda tergantung di mana posisinya dalam sistem periode unsur. Nah, kita misalkan kita bahas dari dalam satu periode dulu. Ya, kalau dikatakan satu periode itu berarti dari kiri ke kanan dalam sistem periode unsur. Nah, ini SPU-nya yang dikatakan periode itu dari kiri ke kanan. Kiri yang ini, kemudian kanan. Berarti kalau ditarik garis nanti seperti ini ya, dari kiri ke kanan, inilah yang dinamakan dengan satu periode. Jadi kalau misalkan dari SPU ini, periode pertama itu ada hidrogen dan helium. Yang kedua ada litium, berium sampai dengan neon. Nah, itu dia sampai ke bawah. Jadi ada nanti 7 periode. Nah, kita ambil contohnya itu adalah magnesium. Nah, magnesium ini berarti berada di periode ketiga ya, sama juga dengan si natrium. Kita ambil magnesium sama si fosfor, yaitu P. Ya, sama-sama berada di periode ketiga. Ini dia ya, magnesium dan fosfor. Nah, magnesium itu mempunyai nomor atom 12 dan nomor massa 24. Sedangkan si fosfor mempunyai nomor atom 15 dan nomor massa 31. Nah, kemudian kita konfigurasikan dengan cara kulit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam atom itu kan ada inti atom dan kulit. Nah, intinya itu inilah dia si proton ya. Proton itu berada di inti dengan muatannya berapa? 12 ya. Dari mana ini? Seperti yang kita tahu dan sudah kita pelajari bahwa nomor atom itu sama dengan nomor proton, dan kalau dia netral sama juga dengan nomor elektron. Nomor atomnya tadi 12, maka si proton di sini ada sebanyak 12 ya yang berada di inti. Kemudian kita konfigurasikan dengan kulit. Maka di kulit pertama itu ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron. Nah, kalau kita jumlahkan ini 10, berarti sisanya ada berapa? 2 ya. Maka di kulit ketiga ada 2 elektron. Nah, kemudian yang kedua si fosfor ya dengan nomor atom 15, sama di dalam inti ada proton dan muatannya itu sebanyak 15. Nah, kemudian yang kedua kita konfigurasikan dengan kulit. Di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit ketiga ada 5 elektron. Bapak rasa ini tidak perlu Bapak ulangi lagi ya, jelaskan lagi konfigurasi elektron kulit karena sudah kita pelajari. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kulitnya, mereka itu sama-sama 3 kulit. Ya, kulit pertama, kedua, ketiga. Si fosfor juga pertama, kedua, ketiga. Nah, yang membedakan mereka adalah muatannya. Kalau kita lihat si fosfor, muatannya itu ada 15 atau intinya ada 15. Sedangkan si magnesium ada 12. Kalau misalkan muatannya makin besar, maka gaya tariknya juga akan semakin besar. Kalau gaya tariknya semakin besar, maka otomatis energi ionisasinya juga akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan bahwa energi ionisasi fosfor lebih besar dari energi ionisasi magnesium. Dari mana ini kita lihat? Kita lihat dari muatannya. Muatan si fosfor lebih besar daripada muatan si magnesium. Sedangkan kalau dari kulit mereka sama-sama mempunyai 3 kulit terluar ya. K, L, M. Nah, itulah kalau misalkan dalam satu periode. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka energi ionisasi nanti akan semakin besar. Sama halnya kebalikannya, dari kanan ke kiri, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Itu dia ya.
Nah, kemudian yang kedua kita bandingkan dari satu golongan. Kalau dikatakan dalam satu golongan berarti itu dari atas ke bawah. Kalau misalkan SPU seperti ini ya, dari atas ke bawah ini namakan golongan. Ada golongan 1A sampai dengan 8A. Oke, bisa lihat di SPU-nya dan kita sudah menggambar ini ya, kalau Bapak tidak salah, dan itu sudah Bapak ingatkan kemarin. Nah, kalau misalkan dalam satu golongan kita ambil contohnya magnesium ya, magnesium berada di golongan 2A. Kemudian kita ambil contohnya lagi kalsium ya. Harus sama-sama dalam satu golongan. Nah, kira-kira seperti ini dia konfigurasi elektronnya. Magnesium mempunyai nomor atom 12, nomor massa 24. Kalsium mempunyai nomor atom 20 dan nomor massa 40. Kemudian kita konfigurasikan. Nah, sama seperti sebelumnya, di dalam inti ada proton dan muatannya itu sama dengan nomor atomnya. Seperti ini muatannya 12, untuk kalsium 20. Kemudian kita konfigurasikan. Nah, di kulit pertama untuk magnesium ada 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga ada 2 elektron. Jadi jumlah kulitnya ada 3. Kemudian untuk si kalsium ya, kulit pertama ada 2 elektron, kedua 8 elektron, ketiga 8 elektron, dan 4 2 elektron. Kalau kita lihat kulitnya itu ada 4 ya. Kalau misalkan kita buat dalam huruf ini K, L, M, berarti kalau dia kalsium sampai N ada 4 kulitnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kulitnya, ternyata yang lebih banyak itu adalah si kalsium. Jadi otomatis ya, jarak antara inti ini tadi ya, jarak antara inti ke kulit itu semakin jauh ya. Kalau dia semakin jauh ya, tadi ya, kalau dia semakin jauh maka energi ionisasinya juga akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, semakin banyak kulitnya maka energi ionisasinya juga akan semakin kecil. Sedangkan kalau semakin sedikit kulitnya seperti magnesium, maka energi ionisasinya juga akan semakin besar. Ya, sama halnya dalam suatu hubungan. Kalau misalkan kamu punya pacar, kamu di Siantar sedangkan pacarmu ada di Pekanbaru, otomatis nanti itu banyak sekali gesekan-gesekan ya, atau untuk putus itu sangat rentan. Ya, jauh lebih cepat ya orang putus ketika jarak jauh atau LDRan dibandingkan ketika pacarmu ada di sampingmu, gitu dia ya. Kira-kira seperti itulah dia. Kalau misalkan kamu makin dekat sama pacarmu, otomatis kamu tahu apa yang dilakukan oleh pacarmu. Kamu sudah tahu apa dia ngapain, gitu dia. Sedangkan kalau jauh kan kamu tidak tahu. Dan kemudian dalam hatimu juga pasti bertanya-tanya apakah di sana dia ada yang lain, gitu dia. Jadi ingat sekali lagi, dalam satu golongan kalau misalkan jumlah kulitnya makin banyak atau dia makin jauh antara inti ke kulit terluar, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Sedangkan kalau dia kulitnya makin sedikit, maka energi ionisasinya semakin besar. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa energi ionisasi magnesium ya, yang kulitnya ada 3, lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi kalsium yang kulitnya ada 4. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin besar dan sebaliknya, artinya dari bawah ke atas maka energi ionisasinya akan semakin besar. Oke.